Assalamualaikum. Apa kabar kawan inspirasi? Semoga kita selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan keberkahan di setiap harinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Nawas adalah salah satu tokoh sastra paling terkenal dalam sejarah sastra Arab dan Islam. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan membahas sedikit perjalanan hidupnya hingga melahirkan syair-syair indah yang masih bisa kita baca hingga saat ini. Saksikan hingga akhir, agar tidak ada informasi yang terlewat hingga menjadi salah paham. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan share, agar semakin banyak yang tahu sejarah ini. Jika ada informasi yang tidak kami sampaikan, boleh tulis di kolom komentar, agar kita bisa berdiskusi di sana. Kota Baghdad pada masa itu merupakan pusat kebudayaan dan intelektual dunia Islam di bawah pemerintahan dinasti Abbasiyah. Disinilah Abu Nawas menghabiskan sebagian besar hidupnya dan menghasilkan karya-karya yang mengesankan. Sebagai seorang penyair, Abu Nawas terkenal dengan keunikan gaya dan keberanian dalam mengekspresikan ide-idenya. Karyanya meliputi berbagai tema, mulai dari cinta dan minuman, hingga kritik sosial dan agama. Abu Nawas seringkali dianggap sebagai penyair yang kontroversial karena syair-syairnya yang terkadang berani dan tidak konvensional. Ia memiliki kemampuan untuk memadukan humor dan satir dengan keindahan bahasa Arab klasik, menciptakan karya yang tidak hanya menyenangkan, tetapi juga penuh makna. Syair-syairnya seringkali menggambarkan kehidupan sehari-hari dengan cara yang lucu dan menyindir, mengkritik kemunafikan dan ketidakadilan dalam masyarakat. Selain sebagai penyair, Abu Nawas juga dikenal sebagai seorang intelektual yang berpengetahuan luas. Ia memiliki pengetahuan mendalam tentang berbagai disiplin ilmu, termasuk teologi, hukum, dan sastra. Hubungannya dengan Khalifah Harun al-Rasyid, yang sering digambarkan dalam berbagai cerita dan anekdot, menunjukkan posisinya sebagai salah satu intelektual terkemuka pada masanya. Dalam analisis sastra, beberapa cerita anekdot tentang Abu Nawas dianggap sebagai karya kreatif yang menggunakan karakter Abu Nawas untuk tujuan hiburan atau sebagai alat untuk mengeksplorasi tema sosial dan politik. Abu Nawas, yang nama aslinya adalah Abu Ali Al-Hasan Ibnu Hani Al-Hakami, lahir sekitar tahun 756 Masehi di Ahvaz, sebuah kota di wilayah Khuzestan, Iran. Ia lahir dari keluarga yang sederhana. Abu Nawas tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan tantangan, namun kaya akan budaya dan pengetahuan. Ayahnya yang berasal dari Arab, meninggal ketika Abu Nawas masih sangat muda, sehingga tanggung jawab besar jatuh ke pundak ibunya, yang merupakan orang Persia. Ibunya berperan penting dalam membesarkan dan mendidik Abu Nawas, memberikan dasar yang kuat bagi perjalanan intelektualnya di masa depan. Sejak kecil, Abu Nawas menunjukkan kecerdasan dan rasa ingin tahu yang luar biasa. Pendidikan awalnya dimulai di Ahvaz, di mana ia belajar membaca dan menulis dalam bahasa Arab, serta dasar-dasar ilmu pengetahuan dan agama Islam. Pengaruh budaya Persia yang kuat di Ahvaz juga memperkaya pemahamannya tentang sastra dan bahasa, memberikan warna khas pada karya-karyanya di kemudian hari. Merasa terikat oleh bakatnya yang luar biasa, ibunya memutuskan untuk mengirim Abu Nawas ke Basra, karena di sanalah salah satu pusat ilmu pengetahuan dan sastra terkemuka pada masa itu. Di Basra, Abu Nawas mendapatkan pendidikan yang lebih formal dan mendalam. Ia belajar di bawah bimbingan para cendekiawan terkenal, termasuk Khalaf al-Ahmar, seorang guru besar yang mengajarkannya berbagai disiplin ilmu, dari puisi hingga teologi. Khalaf al-Ahmar memainkan peran penting dalam membentuk gaya dan kemampuan sastra Abu Nawas, memperkenalkannya pada karya-karya klasik Arab, yang kemudian menjadi fondasi bagi perkembangan syair-syairnya sendiri. Selain pendidikan formal, pengalaman hidup Abu Nawas di Basra juga berkontribusi besar terhadap perkembangan kepribadian dan intelektualnya. Kota Basra, dengan keragaman budaya dan intelektualnya, menawarkan Abu Nawas berbagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Disinilah ia mulai mengasah kemampuan bersyairnya, memadukan humor, satire, dan kritik sosial dalam karyanya.
Pengalaman hidup di Basra juga memberinya perspektif yang luas tentang kehidupan masyarakat, yang kemudian banyak tercermin dalam syair-syairnya yang realistis dan penuh warna. Setelah beberapa tahun belajar di Basra, Abu Nawas melanjutkan perjalanan intelektualnya ke Kufah, kota lain yang terkenal dengan tradisi intelektualnya. Di Kufah, ia memperdalam pengetahuan tentang bahasa dan sastra Arab, serta memperluas jaringan sosialnya dengan bertemu berbagai cendekiawan dan penyair ternama. Pengalamannya di Kufah memperkaya pandangan dan pemahamannya tentang dunia sastra yang semakin mengokohkan posisinya sebagai salah satu penyair paling berbakat pada masanya. Masa kecil dan pendidikan awal Abu Nawas memberikan fondasi yang kuat bagi karirnya sebagai penyair dan intelektual. Kecerdasannya, ditambah dengan pendidikan yang berkualitas dan pengalaman hidup yang beragam, memungkinkan Abu Nawas untuk mengembangkan gaya penulisan yang unik dan berani. Syair-syairnya tidak hanya mencerminkan kecerdasan dan kreativitasnya, tetapi juga keberanian untuk menyentuh isu-isu sosial yang sensitif, menjadikannya salah satu penyair paling berpengaruh dalam sejarah sastra Arab. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Basra dan Kufah, Abu Nawas melanjutkan perjalanannya ke Baghdad, yang pada masa itu merupakan pusat kekuasaan dan kebudayaan dunia Islam di bawah dinasti Abbasiyah. Baghdad adalah tempat di mana Abu Nawas benar-benar menemukan panggung besar untuk menampilkan bakatnya. Di sini, ia mendapatkan perlindungan dari beberapa khalifah Abbasiyah, termasuk Harun al-Rashid, yang sangat mengagumi kecerdasan dan kepiawaian bersyairnya. Salah satu aspek paling menarik dari kehidupan dewasa Abu Nawas adalah hubungannya dengan Khalifah Harun al-Rashid. Harun al-Rashid dikenal sebagai salah satu penguasa terbesar dalam sejarah Islam yang mendukung kemajuan ilmu pengetahuan dan seni. Di bawah perlindungan Harun al-Rashid, Abu Nawas menikmati kebebasan untuk mengekspresikan dirinya melalui syair-syairnya yang kadang kontroversial. Banyak cerita yang menggambarkan interaksi antara Abu Nawas dan Harun al-Rashid yang seringkali menunjukkan kecerdikan Abu Nawas dalam menghadapi berbagai situasi. Di Baghdad, Abu Nawas segera menjadi bagian dari lingkaran intelektual dan artistik istana. Ia dikenal sebagai seorang penyair yang mampu memadukan humor, satire, dan kebijaksanaan dalam syair-syairnya. Sebagai seorang penyair, Abu Nawas menghasilkan berbagai karya yang menonjol karena keindahan bahasanya dan kedalaman maknanya. Syair-syairnya seringkali mengeksplorasi tema-tema kehidupan sehari-hari, seperti cinta, persahabatan, dan kebebasan. Abu Nawas sering menggambarkan dirinya dalam syair-syairnya sebagai seorang pecinta anggur dan kehidupan malam. Karya-karyanya yang berisi pujian terhadap minuman keras telah menjadi topik perdebatan di kalangan akademisi dan sejarawan, dan menciptakan citra Abu Nawas sebagai seorang penyair yang hidup dengan penuh kebebasan dan hedonisme. Ini mencerminkan gaya hidup yang tidak konvensional dan seringkali bertentangan dengan norma-norma sosial dan religius pada masanya. Syair-syairnya yang penuh dengan gambaran pesta dan mabuk-mabukan menunjukkan sisi lain dari kehidupan sosial di Baghdad pada masa dinasti Abbasiyah. Sebagai contoh, ini adalah sebait syair Abu Nawas yang secara eksplisit membahas kegemarannya terhadap minuman anggur. Ayo, tuangkanlah anggur untukku, dan katakan padaku bahwa ini adalah anggur. Dan jangan berikan secara diam-diam, jika bisa dilakukan secara terang-terangan. Dalam syair ini, Abu Nawas secara terbuka mengajak untuk menikmati anggur, dan menolak kepura-puraan dalam melakukannya secara diam-diam. Kecenderungan Abu Nawas untuk menulis tentang anggur dan pesta tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial dan budaya pada masanya. Namun, penting untuk dicatat bahwa syair-syair Abu Nawas tidak hanya sekedar glorifikasi mabuk-mabukan. Karya-karyanya seringkali mengandung kritik sosial yang mendalam dan refleksi tentang kemanusiaan. Dengan menggunakan tema minuman anggur, Abu Nawas seringkali menyindir kemunafikan dan ketidakadilan dalam masyarakat, menjadikan karyanya lebih dari sekedar pujian terhadap kehidupan hedonistik. Selain itu, Abu Nawas juga menghasilkan banyak syair religius yang menunjukkan pengetahuan mendalamnya tentang agama Islam. Syair-syair religiusnya seringkali penuh dengan refleksi spiritual dan kebijaksanaan,
menunjukkan sisi lain dari kepribadiannya yang lebih serius dan mendalam. Selama masa dewasanya, Abu Nawas tidak hanya dikenal sebagai seorang penyair, tetapi juga sebagai seorang intelektual yang berpengetahuan luas. Ia memiliki pengetahuan yang mendalam tentang berbagai disiplin ilmu, termasuk teologi, hukum, dan filsafat. Pengaruhnya dalam sastra Arab klasik sangat besar, dan banyak penyair setelahnya yang terinspirasi oleh karyanya. Meskipun sebagian besar hidupnya dihabiskan dalam kemewahan istana, Abu Nawas menghadapi banyak tantangan di akhir hayatnya. Beberapa sumber menyebutkan bahwa ia sempat dipenjara karena syair-syairnya yang dianggap terlalu berani. Namun, ia tetap produktif hingga akhir hayatnya, menghasilkan karya-karya yang terus menginspirasi generasi penyair berikutnya. Syair Al-Itiraf yang berarti pengakuan adalah salah satu karya terkenal Abu Nawas yang mencerminkan perasaan penyesalan dan kerendahan hatinya di hadapan Tuhan. Berbeda dengan banyak syairnya yang lain, yang seringkali humoris dan berani, Al-Itiraf menunjukkan sisi religius dan introspektif dari Abu Nawas. Syair Al-Itiraf ditulis oleh Abu Nawas pada masa akhir hidupnya. Menurut beberapa sumber, Abu Nawas mengalami perubahan spiritual yang signifikan setelah melalui berbagai pengalaman hidup yang penuh dengan kesenangan duniawi. Perubahan ini membuatnya menulis syair yang lebih religius dan mendalam, termasuk Al-Itiraf. Syair ini menjadi salah satu bukti bahwa Abu Nawas, meskipun sering dikenal karena gaya hidup bohemian dan syair-syairnya yang penuh dengan humor dan kritik sosial, juga memiliki kedalaman spiritual yang luar biasa. Al-Itiraf adalah sebuah pengakuan dosa dan permohonan ampun kepada Tuhan. Syair ini menunjukkan rasa penyesalan Abu Nawas atas dosa-dosanya dan keinginannya untuk mendapatkan pengampunan ilahi. Berikut adalah bagian terkenal dari syair tersebut. Tuhanku, aku tidak layak untuk surga, dan aku tidak kuat menahan api neraka. Maka berikanlah aku tobat, dan ampunilah dosaku, karena Engkau adalah pengampun dosa yang besar. Dalam syair ini, Abu Nawas dengan penuh kerendahan hati mengakui kelemahannya dan memohon kepada Tuhan untuk memberikan pengampunan. Syair ini menggambarkan perasaan takut dan harapan yang mendalam, mencerminkan keimanannya dan kesadaran akan keberdosaan dirinya. Syair Al-Itiraf memiliki makna yang mendalam dan menggugah hati. Ini menunjukkan sisi manusiawi Abu Nawas yang penuh dengan kelemahan dan kerentanan. Syair ini mengingatkan pembaca bahwa meskipun seseorang telah melakukan banyak kesalahan, selalu ada jalan untuk kembali kepada Tuhan dan memohon pengampunan. Al-Itiraf juga menunjukkan bahwa Abu Nawas tidak hanya seorang penyair yang pandai menghibur dengan syair-syairnya yang humoris dan kritis, tetapi juga seorang yang memiliki pemahaman mendalam tentang spiritualitas dan penyesalan. Syair ini seringkali dibaca dan dikaji dalam konteks literatur Islam sebagai contoh dari puisi religius yang indah dan penuh makna. Melalui Al-Itiraf, Abu Nawas menunjukkan kerendahan hati dan penyesalan yang tulus, mengakui dosa-dosanya dan memohon pengampunan dari Tuhan. Syair ini tetap menjadi salah satu karya paling berharga dalam khazanah sastra Arab, memberikan pelajaran tentang penyesalan, kerendahan hati, dan harapan akan pengampunan ilahi. Abu Nawas meninggal sekitar tahun 814 Masehi di Baghdad. Meskipun ia telah tiada, syair-syairnya tetap hidup dan terus menginspirasi banyak orang hingga hari ini. Warisannya dalam sastra Arab klasik adalah bukti dari kecerdasan dan kreativitas yang luar biasa, menjadikannya salah satu penyair terbesar dalam sejarah. Demikianlah sedikit informasi yang dapat kami berikan. Semoga bisa kita ambil hikmah dalam perjalanan hidup Abu Nawas. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jika ada saran dan kritik, atau request kisah inspiratif lainnya, silahkan tulis di kolom komentar, atau bisa juga DM ke akun sosial kami di kolom deskripsi di bawah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.